datang di podcast Asrama ITERA, tempat kita ngobrolin semua hal tentang kehidupan di asrama. Aku Nur Halimah, salah satu kakak asrama di asrama TPB ITERA, bakal nemenin kalian di episode kali ini. Buat kalian yang masih penasaran kehidupan tentang di asrama, jangan khawatir karena di sini aku bareng adik-adik yang super duper seru banget. Boleh sapa-sapa dulu dong, Grace? Halo semuanya. Nah, gimana nih Grace kabarnya? Baik Kak, kalau Kakak gimana? Alhamdulillah baik. Ya. Kamu gimana rasanya jadi bagian dari podcast Asrama ITERA? Deg-degan nggak? Deg-degan banget sih Kak, tapi seneng sih. Seneng ya? Ya. Nggak tertekan ya? Enggak dong. Oke. Jadi sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, mungkin kita harus kenalan nggak sih biar lebih enak ngobrolnya gitu? Boleh Kak. Iya, Oke. silakan. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Grace Victoria Sumora. Biasa dipanggil Grace atau Victoria juga boleh. Iya. Dari Prodi Teknik Telekomunikasi Angkatan 24. Asalnya dari Tarutung, Sumatera Utara. Oke, selamat datang di podcast ITERA, Grace. Iya Kak. Nah, kamu kan dari Sumatera Utara ya? Iya nih Kak. Sumatera Utara itu jauh kan? Jauh. Sekitar berapa hari dari sini? Tergantung busnya sih Kak. Kalau cepet tuh 2-3 harian, tapi kalau lama 4 harian gitu. 2-3 hari itu udah paling cepet ya? Iya, itu udah paling cepet itu. Padahal lama juga. Iya. Jadi kamu itu udah jauh-jauh dari Sumut gitu. Iya. Kenapa milih ITERA? Sedikit cerita sih Kak. Dulu tuh aku tuh tes ya Kak, UTBK, tapi dapetnya tuh di ITERA gara-gara gak dapet di pilihan 1 sih, kurang nilainya gitu. Oh iya, jadi ITERA itu pilihan kamu keberapa kalau boleh tahu? Pilihan ketiga sih Kak. Ketiga, tapi nggak apa-apa ya, enjoy ya di ITERA. Enjoy Kak, karena suka sama prodinya sih. Oh iya, prodi apa? Prodi Teknik Telekomunikasi Kak. Teknik Telekomunikasi, jago ngoding dong berarti? Bisa lah. Aman lah ya. Aman. Nah ini nih pertanyaan yang paling aku penasaran banget. Ya. Kenapa kamu milih asrama ITERA? Karena disuruh ortu sih Kak. Disuruh ortu. Iya. Tapi kalau dari kamunya sendiri emang pengen asrama apa pengen ngekos? Awalnya pengen ngekos, tapi kata mama nggak usah dulu lah, asrama dulu lah, biar lebih teratur hidupnya gitu. Oh iya. Bagus ya alasannya disuruh ortu tapi jadi nyaman gitu. Iya, jadi nyaman, ternyata nggak seburuk itu Kak. Nggak seburuk itu. Iya. Bagus. Ngomong-ngomong tentang asrama ITERA, kamu bilang kan nyaman ya gitu. Iya Kak. Berarti adaptasinya susah apa kayak langsung cocok aja gitu kayak ikan di kolam? Karena menurutku ya sebagian anak ITERA itu ternyata banyak yang dari Sumatera Utara juga ya kan Iya Kak? benar. Jadi itu kayak lebih nyambung gitu loh ngobrolnya. Jadi ya cocok-cocok aja, paling ya karena kurang cocok gara-gara beda pendapat aja sih. Jadi adaptasinya lebih cepet gitu ya Grace, karena Iya. banyak yang sumut. Iya, banyak yang sumut juga, yang ternyata yang anak lampu akamsi di sini juga asik-asik juga sih. Oh ya. Iya. Ngomong-ngomong tentang kehidupan kamu di asrama, kamu udah 2 semester ya, hampir 2 semester di asrama. Ya, hampir 2 semester. Ada nggak sih pengalaman seru atau cerita lucu gitu yang bisa kamu bagi ke kita, yang kamu nggak bisa lupain cerita ini nih gitu? Pengalaman serunya sih waktu kegiatan asrama sih. Kegiatan asrama. Ya, karena kegiatan asrama tuh kayak kita lebih kenal teman yang dari beda TB gitu Kak. Kan asrama tuh TB-nya ada banyak ya, 5 ya. Iya. Nah, jadi kita tuh kayak lomba gitu kan, ada acara lomba gitu. Terus kayak bersaing sama teman dari TB lain gitu. Jadi kayak kita ternyata tahu gitu loh, karena ada yang lebih keren gitu atau yang kayak gimana gitu. Jadi kayak lebih banyak relasi sih. Nambah relasi lah ya. Nah, berarti di asrama itu kegiatannya kamu kayak nekunin banget gitu ya? Ya. Kayak seneng gak sih kalau misalnya kegiatan di asrama dilaksanain atau kamu malah yang kayak mager Kak gitu? Oh, kalau itu sih aku biasa ikut ya Kak, karena menurutku kayak nambah-nambah pengalaman, nambah-nambah teman, terus banyak kenal kakak asrama juga gitu. Iya. Oke. Tadi kita udah bahas tentang pengalaman seru yang gak bisa dilupain. Sekarang kita bahas tentang kultur shock yang kamu rasain, kayak
kamu ada nggak sih culture shock waktu pertama kali ke asrama ITERA? Mungkin kakak asrama atau adik asrama atau lingkungan asrama gitu. Culture shock ya. Culture shocknya pertama sih kaget karena dapat lantai 5 ya. Lantai 5. Iya, karena di rumah kan ya biasa ya Kak ya, kehidupannya kayak di situ-situ aja. Terus kayak dapat lantai 5 tuh udah kebayang tuh capeknya gimana naiknya gitu kan. Apalagi ngangkat galon tuh kerasa banget sih Kak lantai 5. Ya, iya bener sih. Aku juga lantai 4, 11, 12 lah ya sama lantai 5. Iya sih bener sih Kak. Tapi kamu kan udah lantai 5 gitu, yang kebiasaannya cuman kayak lantai 1 mungkin di rumah atau santai-santai doang, nggak ngangkat galon gitu. Ada nggak sih dari diri kamu yang kayak berubah? Aku tuh dulu nggak gini loh sebelum masuk asrama. Kayak sesudah masuk asrama jadi kayak gini, jadi lebih rajin atau apa gitu. Oh iya sih, di rumah kan Kak kayak nanti misalnya disuruh orang tuh kan bisa nanti gitu. Tapi kalau misalnya di asrama tuh kayak lebih ya di schedule gitu Kak, jadwal kegiatannya. Misalnya pagi nih kuliah, terus misalnya ntar sore tuh ada ikut UKM gitu Kak. Nah iya, kamu kan kuliah, UKM, asrama juga iya, kegiatan asrama juga ada gitu. Nah, dari kamu sendiri, gimana sih tips buat bagi waktunya gitu, biar tetap ke jalan semuanya dan enjoy? Tips bagi waktunya sih, menurut aku sih jadwal kuliah harus disesuaikan sih Kak. Maksudku kayak kan jadwal kuliah itu udah ada ya. Iya. Nah, terus kita kalau mau ikut UKM itu Kak, jadwal kita itu harus disesuaikan sama kita mau kuliah gitu loh Kak. Karena kan lebih penting kuliah ya daripada ini juga. Terus juga kalau tentang acara asrama sih itu kayak udah ada jadwalnya gitu sih Kak. Jadi ini ya, kamu kayak skala prioritas gitu. Iya, prioritasin yang mana yang lebih Iya, gitu. benar. Kalau boleh tahu kamu masuk UKM apa, Grace? Aku sih bukan UKM sih dibilang, tapi kayak komunitas gitu. Kalau Kak tahu Swarna Kasa. Oh, komunitas Warna Kasa. Ya. Nah, kamu udah sibuk di asrama tapi masih bisa ikut UKM ya? Iya Kak, soalnya anaknya dari SMP tuh udah ikut OSIS-OSIS gitu Oh, loh udah Kak. aktif gitu ya? Nggak bisa diem. Seru. Ya. Nah, kita udah ngomongin tentang manage waktu. Ya. Kamu kan kamu mahasiswa baru ya, yang kayak baru pertama kali gitu jauh dari orang tua dan baru pertama kali dikasih kendali sendiri buat ngelola duit gitu. Ya. Nah, ada nggak sih tips hemat ala kamu yang bisa untuk bertahan di asrama gitu? Tips hematnya sih jangan sering jajan sih Kak. Jangan sering jajan. Iya, soalnya kadang kan di asrama tuh ada catering juga kan. Iya. Nah, jadi tuh kayak udah uang makan tuh udah aman lah gitu kan Kak. Terus ya tinggal manage uang jajan sih Kak, sama kayak uang kendaraan gitu. Kalau misalnya mau pergi misalnya ke gereja atau pergi main gitu Kak, jadi harus di manage gitu tiap bulannya. Iya, jadi kamu itu kayak sisihin dulu nih uang buat makan gitu. Iya. Baru sisanya buat jajan gitu. Iya betul. Bener sih. Itu bakalan bisa sih kayaknya. Nah, nih nih. Kalau kamu bisa kasih pesan ke anak asrama, calon anak asrama gitu untuk semester depan, kamu mau kasih pesan apa buat mereka? Jangan takut asrama sih, soalnya asrama tuh lebih terjaga gitu sih menurutku. Terus juga harus dengar kata ortu juga sih, karena menurut aku kata ortu tuh yang harus kita dengar terus, karena mereka udah tahu loh, mereka kayak udah dari situ, jadi kayak kita harus mendengar perkataan mereka sih gitu. Tapi kamu sendiri gimana setelah masuk asrama? Atau kamu awalnya kayak takut nih Kak, asrama nggak seasik itu gitu? Atau kamu pernah denger nggak sih dari orang-orang kayak asrama itu nggak bagus loh, ngapain kamu masuk asrama gitu, atau gimana? Kalau dengar yang hal-hal buruk sih ada sih ya Kak. Ada ya? Berseliweran juga kan di sosmed. Ya menurut aku sih kalau tentang kehidupan asrama sih bagus-bagus jalanin aja sih tentang diri kita sendiri gitu. Jadi kayak ya udah, kalau misalnya kita mau berteman sama yang lain ya cukup berteman aja Kak, gak usah berlebihan kayak gitu. Jadi kayak bisa memanage diri kita gitu ke orang lain, diri sendiri, dan semuanya gitu. Jadi semuanya menurut kamu tuh semuanya tergantung diri kita gitu? Iya, tergantung diri kita, mau kita bilang buruk kayak atau baik kayak gitu, kayak
ya tergantung diri kita sendiri yang jalanin kita kan. Iya benar tuh guys. Jadi kalau misalnya kalian dengar apa gitu dari asrama, kalian harus cari tahu dulu gitu, atau mungkin dari diri kalian sendiri, atau mungkin kayak tanya-tanya ke Grace gitu yang udah pernah asrama gitu ya guys. Iya. Nah kita masuk ke segmen random. Di sini aku bakal nanya kamu secara cepat dan kamu harus langsung jawab. Oke. Siap? Kita mulai? Oke, pertanyaan pertama. Kamu pilih temen kamar cerewet tapi bersih atau pendiam tapi jorok? Cerewet tapi bersih. Cerewet tapi bersih. Kenapa alasannya tuh? Karena mama aku di rumah dia cerewet tapi bersih. Iya. Iya, jadi tuh kayak bangun pagi-pagi tuh udah kayak subuh, ayo semua bangun-bangun gitu. Terus kayak harus bersih-bersih, semuanya harus dikepel. Jadi kayak ya menurut aku sih lebih cerewet sih, karena aku juga orangnya juga cerewet gitu ya, Kak. Gak bisa sama orang pendiam. Oh iya. Bener sih, aku juga lebih suka yang cerewet daripada yang pendiam. Iya bener sih, Kak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Siapa teman lantai kamu yang paling ribut? Yang paling ribut, boleh spill nama nih? Boleh. Si Asri sih. Oh iya. Ya, dia tuh paling friendly gitu loh dari semuanya. Jadi tuh kayak semuanya tuh bakal kenal sama dia gara-gara dia tuh kayak ribut, terus kayak bukan ribut yang ini ya, yang negatif ya, tapi tuh kayak seru gitu. Iya, seru, asik diajak ngobrol gitu. Pasti kalau nggak ada Asri di lantai jadi sepi nggak sih, Grace? Iya, kadang sepi karena yang lain tuh pada pendiam juga sih. Oh iya. Iya. Tapi emang serius sih, orang yang paling ribut itu orang yang bakal kita kangenin nantinya. Iya bener sih, kalau dia pulang kampung pada nanyain Asri kemana gitu. Iya, benar-benar. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Bukan asrama namanya, kalau enggak apa ya? Bukan asrama namanya, kalau enggak bisa manage waktu. Kalau enggak bisa manage waktu ya guys. Oke. Pertanyaan terakhir dan keempat. 3 kata yang mendeskripsikan asrama. Apa ya? Keren. Bagus sih. Bagus. Terus lebih apa ya? Jujur aja, Grace. Apa? Nyaman sih. Nyaman. Rumah gitu ya? Ya, kayak rumah kedua sih menurutku. Jadi keren, bagus, dan nyaman. Oke. 3 kata yang bagus-bagus semua ya, Grace? Iya sih, karena bagus-bagus aja deh sama. Aman-aman aja ya? Aman aja sih, Kak. Oke. Gak kerasa kita udah ngobrolin banyak banget tentang semua hal di asrama. Iya. Mulai dari pengalaman seru, dari tips manage ala anak asrama, dan tanya-tanya singkat tentang kehidupan di asrama. Mungkin makasih Grace karena udah nemenin kita di podcast kali ini dan seru banget. Buat yang lain, jangan khawatir karena podcast kita bukan hanya sampai di sini. Jangan lupa nonton episode selanjutnya bersama aku dan bintang tamu yang bakal seru banget selanjutnya. Mungkin itu aja. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye semuanya. Bye.